Kenapa ada poin E, penyediaan alat kontrasepsi? Nah, itu aja sih masalahnya. Kalau anak sekolah disediakan alat kontrasepsi itu saya nggak habis pikir nih. Remaja yang sudah menikah, karena Indonesia tuh ranking keempat loh. Dari Masalah usia dini sudah menikah. Dengan PrEP ini saya bisa melakukan aktivitas seksual saya dengan tenang dan aman. Pikir nggak sih? I have no idea to answer sih Bu, kayak halo teman-teman Good Circle, apa kabar? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol hot issue, ya. Aku sih di sini udah ditemenin ya sama narasumber yang keren banget, pakar dari parenting gitu ya Bu ya. Ini bapak-bapak Pakar bukar ya benar, edukator parenting, Masya Allah. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Ibu, kalau dilihat-lihat nih ya, raut wajah Ibu itu kayaknya penuh dengan kekecewaan atau kayak ada sesuatu yang dipendam nih dalam hati Ibu gitu ya, sebagai pakar parenting atau edukator parenting. Aku juga kemarin sih sempat lihat ya Bu di media sosial, kayak banyak banget nih anak-anak muda gitu ya. Terus juga ada salah satu postingan di Indonesia ini itu kayaknya darurat tentang edukasi parenting gitu ya. Ditambah lagi ada PP yang baru, PP 28 tahun 2024 yang baru banget ditandatangani oleh Presiden Jokowi ya Bu ya. Ketika anggota DPR yang merumuskannya lagi reses. Ketika lagi reses. Jadi sunyi, senyap, tiba-tiba ditandatangani. Biar tenang kali Nanda. Biar tenang gitu ya. Atau ada intervensi kanan kiri, depan belakang. Nah, sekarang kita akan ngebahas nih ya Bu ya, kira-kira di salah satu butir dari PP ini ada nggak sih masalah untuk dunia parenting di Indonesia? Iya. Angka 282024 ini bukan angka togel loh ya. Pengalaman ya Bu. Jadi buat saya ya sebagai orang tua, sebagai praktisi pendidikan, itu punya kecemasan yang sangat luar biasa. Ini sudah ramai banget ya. Ramai banget. Anggota DPR-nya sendiri mempertanyakan masalah itu karena mereka tidak merasa merumuskannya itu kayak begitu ternyata ya. Jadi yang paling meresahkan itu adalah bukan di 282024 itu adalah angka 103-nya. Angka 103. Pasal 103 itu disebutkan di situ tentang pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja. Nah ini masalahnya sebetulnya. Usia sekolah dan remaja. Usia sekolah dan remaja. Pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatannya, deteksi dini penyakit atau screening, pengobatan, rehabilitasi, konseling. Aman tuh sampai situ ya. Itu masih aman. yang dibutuhkan lah ya. Ya betul, itu pelayanan pemerintah good banget lah pokoknya. Betul. Tapi kenapa ada poin E, penyediaan alat kontrasepsi? Nah, itu aja sih masalahnya. Jadi ini pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah betul, dan remaja. Asumsinya kan berarti dari usia TK, SD, SMP, SMA. Iya, ya, betul. Remaja itu kalau dalam rumusan tugas perkembangan itu remaja awal tuh berakhir di usia 18 tahun, remaja akhir berakhir di usia 22 tahun. Nah, kalau anak sekolah disediakan alat kontrasepsi itu saya nggak habis pikir nih. Ini saya mau orang bodoh ya, bukan perumus undang-undang lah. Kenapa harus disediakan? Kalau alat tulis, buku gitu ya, mungkin masuk akal lah. Itu bukan sesuatu yang esensial untuk pelajar. Makan siang masih masuk akal. Oke. Walaupun agak sedikit budgetnya gitu ya Bu ya. Alat kontrasepsi. Kemarin kan ada penjelasan tuh dari Bapak Menteri Kesehatan. Itu tuh maksudnya alat kontrasepsi itu untuk remaja-remaja yang sudah menikah tapi belum mau punya anak gitu katanya kan. Tapi Pak Menteri itu lupa loh, di pasal 104 itu, kalau yang 103 kan untuk anak usia sekolah dan remaja, 104 itu adalah pelayanan kesehatan untuk dewasa. Nah, salah satu poinnya adalah penyediaan alat kontrasepsi untuk pasangan usia subur. Oke. Jadi kalau remaja-remaja yang sudah menikah, kan sekarang mah banyak ya
remaja yang sudah menikah, karena Indonesia tuh ranking keempat loh. Dari Masalah usia dini sudah menikah. Ranking keempat dunia. Proud of Ini, Indonesia. tepuk tangannya harus pakai apa gitu ya. Kaleng-kaleng biar. Ranking keempat. 25 juta koma sekian, saya tepatnya lupa. 25 juta koma sekian anak di bawah umur di Indonesia menikah. Dan sebagian besar itu karena hamil di luar nikah. Kebayang nggak? Ranking keempat loh. Jadi gini Bu, aku mau coba logikakan ya. Berarti pemerintah ini sebenarnya secara nggak langsung ada anak sekolah yang dia tuh hamil duluan, baru nikah, baru dikasih alat kontrasepsi, gitu gak sih? Itu kan pengakuan kan ya? Itu gak sih sebenarnya kalau logikanya gitu? Kita tanya Pak Menteri, jawab dong gitu ya. Kita undang ke sini gak sih harusnya Bu? Itu kan artinya pengakuan secara eksplisit bahwa, weh, masyarakat Indonesia tuh ada tahu anak sekolah dan remaja yang udah nikah di usia ini, sehingga mereka tuh masih disebut anak sekolah, masih disebut remaja, tapi mereka udah menikah. Udah menikah. Tapi itu kan masuk kategori pasangan usia subur kan? Kenapa Bapak bikin masalah gitu ya dengan mencantumkan penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah dan remaja? Ini saya tuh nggak masuk logikanya tuh apa ya? Cara menyelesaikan masalah. Kan itu mungkin pemerintah tuh punya niat baik kan untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatan reproduksi, efek dari IMS misalnya dan seterusnya gitu ya. Tapi logika pengambilan keputusan itu agak rancu menurut saya. Ini kayak PrEP, tahu kan PrEP ya? Iya, tahu Bu. Tahu nggak PrEP? Coba searching abis ini di Google. Habis ini searching ya di Google ya. PrEP itu pre-exposure prophylaxis. Dia adalah sejenis obat-obatan yang disediakan oleh pemerintah. Saya angka tepatnya nggak hafal ya. Kalau tidak salah ada di 23 kota kabupaten dan di 60 pusat pelayanan kesehatan, kurang lebih lah ya, data tepatnya saya kurang paham. PrEP itu dikonsumsi untuk orang-orang yang mempunyai aktivitas seksual beresiko tinggi. Dan itu gak menutup kemungkinan anak remaja, anak sekolah pun juga. Saya punya videonya loh. Anak muda unyu-unyu gitu ya. Kalau saya tebak karena dia nggak menyebutkan usia atau pendidikannya. Ya wajahnya saya sudah cukup tua lah ya untuk menebak-nebak umur gitu. Dia bilang saya disebutkan namanya. Saya sadar betul bahwa aktivitas seksual saya sangat beresiko tinggi. Sehingga saya memerlukan penanganan antisipatif supaya saya tidak tertular atau tidak menularkan. Caranya gimana kata dia? Datang saja ke puskesmas, nanti saya di asesmen sama dokter. Kamu kenapa? Berapa kali seminggu dengan lawan jenis atau sejenis? Oke, setelah di asesmen, oh kamu beresiko tinggi. Oke, ambil obatnya ya, gratis. Dan kayak ini ambil obatnya, silakan lanjutkan untuk melakukan hal itu. Pening sih palaku Bu dengarnya. Tahu nggak pernyataan dia di ujung apa? Kenapa? Jadi dengan PrEP ini kata dia kan agak-agak begitu emang ya, maksudnya ini karena saya perempuan aja yang memperagakan. Jadi kata dia, dengan PrEP ini saya bisa melakukan aktivitas seksual saya dengan tenang dan aman. Pikir nggak sih? I have no idea to answer sih Bu, kayak spesies banget kan? Iya. Logika berpikirnya di mana gitu? Iya. Ketika dikatakan ini kan untuk menurunkan angka penularan HIV/AIDS, oke. Itu menurun katanya sih setelah sekian masa gitu ya, menurun katanya karena ini berbeda punten dengan kondom. Kalau kondom dia kan punya pori-pori, dia 5 mikron. Sementara si virus itu HIV itu ukurannya 1 mikron. Jadi 5 virus masuk ke pori-pori itu tuh dia masih bisa. Masih gitu. bisa. Jadi peluangnya tuh cuma 50-60% keamanannya. PrEP ini sampai 90-95%. Aman dong. Jadi ikuti aja aturan pakainya kata mereka. Ada aturan pakainya. Efek sampingnya nggak banyak kok, bla 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 bla, banyak nggak? Jadi
kayak gini loh, ini pohon gua banyak banget benalunya ya gitu kan. Iya. Dari mana ya penyakitnya? Bukan berpikir dicari dari mana akarnya, tapi udahlah disemprot aja, ntar mati gitu, ntar datang lagi ya semprot lagi gitu ya. Sekarang prepnya berapa ratus miliar, tahun depan berapa ratus miliar, ya udah tinggal dikeluaran aja sih, kenapa nggak pusing-pusing gitu. Oke. Aneh kan cara berpikir. Berarti ini tuh karena salah satu langkah preventif pemerintah untuk Betul. mencegah HIV. Betul, itu niat baik banget. Net baik ya, tapi sebenarnya apa sih langkah preventif terbaik yang dibutuhkan Indonesia, Bu? Kan gini, penyakit menular, HIV, AIDS dan lain sebagainya, semua orang tahu apa penyebab utamanya gitu. Iya kan? Bukan berarti gini, kan katanya itu kan hak asasi manusia gitu kan misalnya. Itu karena hubungan sesama jenis lah, hubungan yang dengan banget banyak suka sama pasangan, suka sama suka kan. Aduh, udah pokoknya kalau ngomongin yang penting. Framingnya banyak banget. Berpikirnya tuh nggak pada penyelesaian yang mendasarnya gitu. Harusnya kan pola pergaulannya yang diatur, ya kan? Tapi kan itu hak asasi manusia dong. Sekarang kan begitu katanya ya perempuan mau suka perempuan, laki mau suka laki, itu hak asasi manusia gitu. Hello, kita debat deh tentang hak asasi manusia itu ya. Apa sih gitu kan? HAM sebenarnya? Hak asasi manusia itu bukan sebebas-bebasnya orang mau berbuat apa aja. Bukan bebas berekspresi. Tapi kan kita harus mikirin juga orang lain juga punya hak untuk tenang loh. Orang betul. lain juga punya hak untuk tidak tertular loh. Betul. Oh, saya punya lah komunitasnya itu ya, emak-emak tak berdosa yang tiba-tiba dia kena HIV. Dia soleh, dia baik, tapi ternyata suaminya bawa dari sana dari sini. Mereka punya hak loh untuk tidak tertular. Lalu lo bilang hak asasi gue dong buat gaul sama siapa aja, terus didatengin lagi istrinya, terus istrinya kena. Hak asasi kita dibatasi oleh hak asasi orang lain. Betul. Itu baru ngomong individu per individu. Hak asasi kita itu dibarengi dengan tanggung jawab komunal pada masyarakat, pada kehidupan, pada kemanusiaan, pada kebernegaraan. Jadi kalau mereka bilang itu kan hak asasi manusia, suka-suka gue, badan-badan gue, my body is mine. My body is mine. Tapi ketika dia kena sakit, pemerintah harus mengeluarkan obatnya dan harus gratis. Kan lucu. Sebenarnya itu juga jadi masyarakat yang melakukan seks bebas itu juga benalu buat Indonesia ya, Bu. Iya, karena dari anggaran aja. Dari anggarannya banget. Benar-benar. Itu dimarahin loh, dibilang benalu, mereka nanti marah. Oh ya, mohon maaf lahir batin. Tapi ini kayak nggak masuk akal aja. Kalau gitu. saya gini mikirnya gini, kan kayak penyakit-penyakit yang tidak sengaja kita dapat. Oh iya. Oke, misalnya influenza, batuk dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan bukan karena perbuatan kita kan, misalnya atau paru-paru karena orang lain ngerokok gitu. Itu kan nggak ada anggarannya harus diobatin. Iya. Dan BPJS pun juga nggak mau menanggungi yang akibat karena rokok. Setauku, iya. Gitu. Nah, sementara ada sebuah penyakit yang itu terjadi karena pilihan hidup seseorang yang katanya hak asasi manusia, tapi kemudian harus dibiayai negara pengobatannya, kan lucu coba. Sementara di Indonesia ini angka pendidikan yang sangat menyedihkan. 3% doang ternyata dari penduduk Indonesia yang harusnya belajar tuh bisa jadi mahasiswa. Benar, 3%. Ya Allah, kapan Indonesia mau majunya ya? Sedih banget ya ngomong itu. Tapi selalu ada harapan. Selalu ada harapan, insya Allah. Itu udah jadi sunatullah ya. Bahwa di setiap zaman itu memang akan selalu ada orang yang menguji, tapi akan selalu ada orang yang lolos dari yang fight ya, yang fight. Dan itu ya bagian dari tugas kita. Mereka tuh kadang dalam satu sisi gitu nggak sadar bahwa mereka tuh butuh juga orang lain. Saya pernah loh dimintain satu komunitas untuk ngajarin pulasaran jenazah. Saya kan gini-gini tukang ngurus jenazah. Jangan pikir ya, biasanya ngurus jenazah kan nenek-nenek udah tua gitu. Ini masih muda, ayo masih muda, masih seger ya. Saya diminta ngurus ngisi pelatihan pulasaran jenazah teman-teman yang gitulah di komunitas Oda dan seterusnya. Terus saya tanya, kenapa?
orang ibu-ibu Majelis Taklim aja jarang yang minta di ini, takutlah mereka minta pelatihan. Lalu setelah ditanya, soalnya kalau teman-teman kita ada yang meninggal, nggak ada yang mau ngurusin kami, kata mereka. Karena takut tertular, karena mikirnya udah sampai jauh ke sana masyarakat ya. kan taunya kalau kontak takut tertular, padahal kan nggak selalu kan. Nggak, kalau gini langsung tertular HIV-nya kan nggak juga kan, harus ada luka dan seterusnya dan seterusnya. Jadi katanya kalau ada anggota kelompok kami yang meninggal tuh nggak ada yang mau ngurus. Dalam hati gue, ya lo kan sadar juga akhirnya ya. Iya kan akhirnya gitu. Mereka tuh sadar juga gitu bahwa apa yang terjadi tuh, apa yang mereka pilihkan itu beresiko. Gitu. Salah satunya tuh orang nggak mau ngurusin mayat, dan mereka paham betul bahwa ini tuh kalau udah jadi mayat itu ya harus diurus gitu. Iya. Iya kan? Itu tuh fitrah keimanan buat saya, itu tuh potensi sebetulnya, insya Allah. Mudah-mudahan dengan potensi begitu tuh mereka punya kesadaran diri lah ya, bahwa sesungguhnya apa yang menjadi pilihan mereka itu harus mempertimbangkan efeknya buat orang lain. Sedih banget gak sih ada seorang ibu yang suaminya meninggal, terus dia dalam keadaan hamil, terus dia melahirkan. Pas setelah melahirkan kata dokternya, ini bayinya nggak boleh dibawa pulang karena bayinya terinfeksi HIV. Dia lahir tak berdosa. Istrinya pulang dikasih obat sama dokternya, lalu kata istrinya gini, ini kan obat suami saya waktu suami saya sakit sebelum meninggal. Dan istrinya nggak tahu. Kebayang nggak wanita dan anak tak berdosa itu? Paling tidak mikir buat keluarganya deh. Kalaupun nggak mikir buat Indonesia, udah serem ah. Nanti kita bahas yang lain lagi. Oke, ini terakhir deh Bu ya, terakhir nih. PP baru ini kan pasti butuh sosialisasi, butuh waktu. Kira-kira ada nggak sih kesempatan untuk diubah deh gitu? Ada. Jangankan PP, berarti kita punya harapan. 1945 aja udah diubah. Iya. Apalagi cuman PP ya. Berarti masih ada kesempatan. Tinggal bagaimana bukan people power ya, kalau ngedenger people power tuh kayaknya mau apa gitu ya. Artinya kekuatan kita sebagai masyarakat sebagai warga negara, kita punya saluran aspirasi yang baik. Kita kalau bergerak sih semua sederhana aja sih sebetulnya Pak Menteri, nggak usah ditulis di poin E ya, karena ada di pasal 104 untuk dewasa pasangan usia subur. Kalau remaja-remaja yang udah nikah itu tapi mereka usia remaja itu kan masuk kategori pasangan subur Pak Menteri gitu loh. Kita undang yuk Pak Menterinya. Habis ini tolong Good Circle diundang, cari kontaknya sampai dapat. Semoga sampai ya Pak Menteri ini dari komunitas Good Circle. Mempertanyakan aja sih Pak, kita diskusi ya, boleh ya, supaya kita ngerti orang-orang bodoh kayak kita ini gitu ya. Kenapa harus ada di bagian pelayanan kesehatan untuk anak usia SD dan remaja. Kalau bukti cinta terhadap generasi seharusnya lebih mikir panjang ya. Bu ya. Gitu. Emak-emak biasanya kan lebih cerewet ya. Jadi mari kita cerewet, mari kita berisik baik untuk berisik generasi ya. Yang lebih baik. Ya, komunitas baik berisik ya. Jadi berisik itu ada yang baik loh. Harus. Kadang-kadang mungkin sekarang bukan berisik kali ya. Apa tuh Bu? Bukan harus berisik lagi. Kalau berisik tuh kayaknya gitu ya. Tapi nggak noise ya. Yang lebih berisik dari berisik apa sih? Ngamuk baik. Ngamuk baik sih, benar. Oke, berarti kita masih punya kesempatan untuk ngubah. Masih banget. Pasal tersebut. Semua stakeholder pemerintah tuh sebetulnya punya niat baik. Cuman mungkin di tingkat komunikasi, di tingkat pemahaman apa yang terjadi di lapangan, di tingkat artikulasi, di tingkat narasi, itu aja sih mungkin persoalannya. Kalau niat baik mah insya Allah semua juga pasti punya niat ada. baik. Iya, betul. Oke teman-teman, sekian dari obrolan kita sama Bu Sufi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi hot issue lainnya ya Bu ya. Nah, teman-teman, ayo kita advokasi pemerintah dengan campaign-campaign di media sosial atau bikin gerakan-gerakan anak muda gitu ya, untuk coba mengubah atau bikin gerakan-gerakan yang bisa menginspirasi pemerintah agar bisa lebih masuk akal untuk melindungi kita. Ya, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.